Oke. Oke, teman-teman, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Semangat pagi. Apakah sudah melihat dari tampilan yang ada di gambar atau yang ada di HP atau laptop Anda? Atau sudah mendengar suara saya? Kalau sudah mendengar, silakan chat. Cek dulu. Oke, sudah ya. Oke, ini adalah sebuah Zoom di awal. Cukup teman-teman nanti sudah terwakili ya. Oke, ini adalah Zoom pertama. Mudah-mudahan kita akan bisa melaksanakan Zoom selanjutnya. Karena saya lihat yang sudah keluar adalah jadwal untuk guru itu sudah keluar. Jadi guru ada periode 1, 2, 3 sampai dengan 4. 4 itu yang umum. Ya, yang umum itu pelamar umum. Mungkin saya tidak tahu di kesehatan apakah sudah ada jadwal atau belum, tapi saya belum mendapatkannya. Jadi pada hari ini kita akan memulai membahas dari awal. Mudah-mudahan nanti bisa kita lanjutkan ke Zoom selanjutnya. Ya, ke Zoom selanjutnya. Mudah-mudahan kita sehat semua. Untuk susah benar ngomong. Untuk pertama kali ini atau kesempatan pertama, saya ingin menjelaskan secara umum dulu, kemudian nanti ada spesifik beberapa penjelasan yang harus Anda pahami, dan walaupun Anda mungkin beberapa mendapatkan afirmasi, tetapi teman-teman bahwa Anda ujian dulu, kemudian afirmasi itu diberikan setelah Anda mengikuti seleksi. Jadi afirmasi itu mengikuti seleksi. Apakah mengikutinya itu berdasarkan nilainya, diberikan nilai berapa persen sebagai penghargaan Anda karena sudah mengabdi beberapa tahun atau bertahun-tahun, tapi kita belum tahu berapa persennya, sehingga Anda harus, kalau memang afirmasi itu didasarkan atas nilai, maka Anda harus nilainya tinggi. Kalau yang saya pahami bahwa afirmasi itu berdasarkan kompetensi teknis, sehingga Anda harus mau tidak mau kompetensi teknis ini harus dikuasai supaya membantu. Kalau misalnya yang sudah 20 tahun misalnya dapat 100% misalnya, kalau Anda dapatnya 200, berarti 100% artinya Anda nambah 200 lagi, sehingga jumlahnya menjadi 400. Coba bayangkan kalau Anda nilainya itu dapatnya 300, jadi 600. Padahal maksimal itu hanya 650. Jadi Anda sudah nggak akan terkejar, dengan syarat kompetensi teknisnya diperbaiki. Kita akan membahas 3 kompetensi, kalau tidak salah juga wawancara juga ada di bawah. Akan kita bahas satu persatu, mudah-mudahan waktunya cukup. Oke, ini sebagai gambaran kepada Anda bahwa soal kompetensi teknis itu ada 90 butir. 90 butir. Perhatikan, yang ingin saya tunjukkan kepada Anda adalah tolong perhatikan di sini. Kalau benar itu 5, kalau salah itu 0. Perhatikan semuanya itu tidak ada pengurangan. Artinya, jika Anda tidak bisa jawab, maka tetap soalnya harus dijawab apapun itu. Apapun itu bentuknya, soal itu harus dijawab. Waktu untuk mengerjakan soal-soal ini itu ada 120. Kemudian tambah wawancara 10 menit, jadi 130. 130 menit dengan soal 145. Artinya hanya 53 detik, 54 detik Anda jatahnya untuk mengerjakan satu soal. Jadi tentunya ada trik bagaimana kita mendapatkan soal, bagaimana soal kasus itu dilihat, bagaimana soal yang kognitif satu, atau bagaimana hanya soal-soal mengetahui, soal-soal definisi, soal-soal ukuran-ukuran, misalnya volume tidak berapa, cairan yang ada di vesika urinaria kalau ini kencing itu berapa. Itu soal-soal seperti itu, bagaimana trik-triknya. Kemudian juga nanti kita coba jelaskan bagaimana trik untuk menjawab soal-soal keterampilan seperti apa. Kembali kepada kompetensi teknis, bahwa di sini kompetensi teknis kalau benar itu 5, kalau salah itu 0 dengan total maksimal nilai 450.
450 ya. Nota maksimal 450. Nah, harapan kita, harapan saya terutama, saya ingin berharap teman-teman itu bisa menyelesaikan batas amannya berapa. Batas amannya itu memang kalau di sini itu setengahnya. Setengah passing grade itu setengahnya. Setengahnya berarti berapa? 125. 125 itu setengahnya. 225 itu setengahnya. Itu passing grade-nya. Tapi ingat teman-teman, saya kembali mengingatkan kepada teman-teman bahwa P3K berbeda dengan CPNS atau berbeda dengan SKD. Kalau di SKD, siapa yang mendapatkan nilai 3 besar, itu diambil untuk ujian kembali di SKB. Tetapi di SKB, sistemnya sudden death atau sistem gugur, bukan sudden death. Sistem gugur. Kalau di P3K atau PPPK ini langsung itu sistem gugur. Formasi 1 yang membutuhkan adalah 2, misalnya berarti kan Anda bermain head to head, satu orang bermain seorang atau melawan seorang. Tapi kalau formasinya 1 yang merebutkannya ada 50, Anda harus mengalahkan 49 orang. Artinya Anda harus jadi yang terbaik, bukan yang lolos passing grade. Anda harus menjadi yang terbaik. Itu yang menjadi tantangan, bukan hambatan ya. Ini tantangan bagi Anda bagaimana supaya bisa mendapatkan nilai yang baik di P3K. Kemudian melangkah ke kompetensi manajerial, itu soalnya ada 25 butir. Soal manajerial ini terkait dengan organisasi. Jadi bagaimana Anda memandang organisasi, bagaimana Anda komitmen Anda terhadap pencapaian tujuan organisasi. Intinya itu. Intinya itu. Sehingga Anda akan melakukan tindakan-tindakan yang lebih menguntungkan organisasi dibanding Anda sendiri. Nanti saya jelaskan. Mungkin nanti kalau kita sempat, di Zoom yang akan datang, saya jelaskan pembahasan soal dari mulai kompetensi sampai dengan wawancara, kita bahas satu persatu. Bagaimana penilaiannya? Penilaiannya itu tentunya ini tidak ada nilai yang salah. Artinya, Anda tidak boleh membiarkan jawaban kosong. 1 poin pun itu sangat menentukan. Ya, Pak. 1 poin pun sangat menentukan. Jadi, jangan biarkan kosong. Kemudian kompetensi sosiokultural terkait dengan bahwa Anda sebagai perekat bangsa, mempererat persatuan bangsa. Itu kaitannya dengan bahwa Anda sebagai CASN. Sebagai ASN Anda harus bisa menjadi problem solver, bukan jadi masalah itu sendiri. Dan sama kaitannya dengan mana yang baik, mana yang bagus untuk negara. Dicatat kalau kompetensi manajerial itu mana yang bagus untuk organisasi, tapi kalau kompetensi sosial kultural mana yang bagus untuk negara, persatuan dan kesatuan kita. Ya, di sini tempatnya toleransi. Ada toleransi di sana. Kemudian yang keempat ada wawancara. Wawancara tahun kemarin itu setuju, sangat setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju. Maka pernyataan positif, maka Anda harus milih jawaban sangat setuju. Kalau pernyataan negatif, maka Anda harus milih sangat tidak setuju. Itu biasanya seperti itu. Dan semuanya ada 120 menit untuk ketiga kompetensi dan wawancara 10 menit dengan total 130 menit. Kemudian soalnya ada 145 butir soal dengan total jumlah soal ada 690. Ya, 690. Jadi ini adalah sebuah target Anda harus dicapai. Walaupun nanti kompetensi manajerial dan sosiokultural passing grade-nya itu 130. Wawancara itu kalau tidak salah 40 wawancara itu passing grade-nya. Jadi saya nggak melihat Anda harus lolos passing grade, tapi yang saya inginkan adalah Anda harus bisa menjawab semua soal. Harus bisa menjawab semua soal dan Anda harus menjadi yang terbaik. Itu saja yang saya inginkan. Mungkin itu harapan Anda juga ya. Tapi bagaimana kita bekerja kalau kita tidak melihat
atau tidak memahami apa yang harus Anda baca. Nah, ini yang sangat penting nih. Kompetensi teknis, definisinya adalah bertujuan untuk menilai penguasaan, pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan. Ini akan sangat menarik. Di sini ada penjelasan, di sini nih ada penjelasan yang spesifik. Nah, ini ada penjelasan yang spesifik, kemudian ada pengetahuan di sini, kemudian ada keterampilan di sini, dan sikap perilaku. Jadi di sini ada pengetahuan, ada kognitif, juga ada keterampilan. Nanti kita jelaskan perbedaan D3 dan S1 seperti apa sebenarnya. Itu. Kemudian kenapa spesifik? Karena di sini Anda akan masuk kepada jabatan fungsional. Karena jabatan Anda sebagai jabatan fungsional. Fungsional itu langsung berhubungan dengan stakeholder atau konsumen. Langsung berhadapan dengan konsumen, memberikan pelayanan secara langsung. Itu di jabatan fungsional. Kemudian yang selanjutnya, sebentar. Nah, penyusun soal. Siapa yang menyusun soal itu? Siapa yang menyusun soal? Yang menyusun soal adalah instansi pembina jabatan fungsional. Ini yang menarik di sini, yang menarik di sini. Yang menarik di sini adalah instansi pembina jabatan fungsional. Siapa dia? Kalau di kita berarti pembina adalah Kemenkes, ya, Kemenkes yang membuat. Biasanya kalau dulu namanya BPSDM, berarti sekarang Dirjen Sumber Daya Manusia ya. Ada itu yang membuat soal. Tentunya ada di sana ada profesi, juga di sana ada perguruan tinggi. Jadi ini hanya gambaran saja. Anda harus makan tuh habis, makan habis. Makan habis itu buku-buku yang dikeluarkan oleh Kemenkes. Karena tahun kemarin itu banyak banget yang keluar dari sana. Nah, kemudian Anda jangan pikir bahwa P3K itu sama dengan UKOM. Beda banget, beda banget. Kalau di UKOM tingkat kesulitannya hanya 20% orang bisa jawab dari 100 orang. Jadi 20 orang bisa jawab. Yang paling mudah 60%. Kalau di sini bisa jadi yang paling mudah itu sampai dengan 90% orang bisa jawab. Atau bahkan 100% harus bisa jawab. Nah, ya. Ada yang mau ikut. Barusan saya sampai mana? Barusan lupa lagi. Oke. Tingkat kesulitan. Oke, tingkat kesulitan. Nah, ini diintegrasikan dengan bank soal. Dan soal itu sudah diserahkan. Sudah diserahkan oleh Panselnas ke BKN. Jadi sebenarnya kita sudah siap mengerjakan atau siap untuk ujian. Bukan ujian lah, seleksi lah gitu. Bedanya apa ya? Sama aja. Oke, kita lanjutkan. Penyusun soal sudah. Nah, ini bagaimana perbedaan antara NUS dan diploma 3. Yang beda adalah kompetensi. Kewenangannya saja. Beda proporsi soal. Proporsi. Lama ya. NUS itu dan diploma itu berbeda. Beda kompetensi. Yang beda kompetensi ya jelas berdasarkan Permen, jelas. Tetapi juga beda proporsi soal. Bisa dibayangkan bahwa S1 itu kognitifnya itu 60%. Kognitif 60% dengan keterampilan itu sekitar 25-30%. Tetapi kalau D3 45% kognitif dan 45% keterampilan. Jadi bukan berarti ada perbedaan kalau begitu, karena secara keilmuan D3 harus bisa secara keilmuan walaupun dia tidak memiliki kompetensi misalnya. Tentunya nilai misalnya manajerial, kompetensi manajemen, teknis di manajemen itu mungkin
hitung-hitungan banyak di S1, tapi untuk D3 mungkin harus juga mengenal MTKP ya gitu ya. Itu juga harus bisa mengenal. Bagaimana Anda sebagai anggota tim juga harus bisa paham seperti apa, gitu kan. Contoh lagi misalkan kateter. Menurut SOP, apa yang diberikan SOP kan bukan milik profesi. SOP adalah milik rumah sakit, milik dinas kesehatan, milik pemerintah. Siapa yang dikateter itu sama SOP-nya seperti itu. Siapapun yang melakukan, itu kan yang sama. Artinya apa? Baik D3 maupun nurse itu harus sama-sama paham tentang SOP. Ya. Cuma nanti yang membedakan Anda adalah paket soal. Di S1 lebih banyak konsep, di D3 lebih banyak keterampilan. Tapi kalau lebih banyak artinya di D3 juga ada konsep, di S1 juga banyak keterampilan. Jadi semuanya juga harus paham. Itu sebenarnya. Saya sedikit pengalaman karena saya juga reviewer nasional dari tahun 2013 sampai 2016 membuat soal uji kompetensi. Sering ketemu dengan teman-teman dari D3 juga memang kita sepakati seperti itu. Dari paket soal. Kalau terkait dengan paket soal, jangankan Anda dengan D3 dengan diploma 3, nurse dengan nurse, diploma 3 dengan diploma 3, itu juga beda paket soal. Nggak mungkin hari ini soalnya ini, hari besok soalnya itu. Itu sudah bocor itu. Jadi paket soalnya beda-beda. Kalau pengalaman biasanya soal itu diacak. Dari satu tempat itu biasanya diacak soalnya supaya Anda dalam satu ruangan tidak berbarengan. Kenapa bisa seperti itu? Karena body of knowledge-nya sama. Badan pengetahuan itu, badannya itu sama. Sumber pengetahuannya sama. Jadi sebenarnya tidak ada perbedaan. Yang membedakan adalah kewenangan dan proporsi soal dan paket soal. Itu yang membedakan. Kalau teori semua harus paham. Tidak ada urusan. Misalnya untuk grup, misalnya grup. Panjang grup, misalnya hitungnya tinggi badan dikurangi 40. Nah, itu untuk nurse. Untuk diploma, tinggi badan dikurangi 30. 30. Kan nggak gitu juga kan. Semuanya sama. Ukur ya gitu. Ukur kehamilan juga seperti, ngitung waktu persalinan juga seperti itu. Ngitung berat badan anak juga seperti itu. Mau dokter, mau perawat, itu kan sama juga kan. Rumusnya seperti itu. Hitung perkiraan partes juga sama kan. Rumusnya seperti itu. Yang membedakan adalah berapa biji itu soal keluar dari masing-masing. Jadi, teman-teman, bacalah semua karena kita tidak pernah tahu sampai saat ini kisi-kisinya belum dikeluarin. Atau saya belum mendapatkan. Kalau udah ada yang mendapatkan, saya minta. Saya minta gitu. Minta nanti kita bahas kalau ada yang sudah dapat. Nanti kita bahas satu persatu. Kemudian materi seleksi tentunya ada dua. Materi seleksi di teknis ini adalah keperawatan dasar atau yang mendasari keperawatan. Dan yang kedua keperawatan lanjutan. Ini istilah saya saja. Kalau keperawatan dasar misalnya KDK, anatomi, fisiologi, etika, pendidikan kesehatan, kesehatan masyarakat, di sana ada public health, kemudian ada epidemiologi, ada farmakologi juga, ada statistik dan lain sebagainya. Tapi apakah itu keluar? Saya tidak tahu, tapi Anda harus paham itu. Karena kita pun tidak akan pernah tahu. Sampai saat ini kita tidak tahu soal-soal yang akan keluar seperti apa. KDK contohnya misalnya cuci tangan. Itu di dasar perawatan banget. Cuci tangan, aseptik, sterilisasi, hais, dan lain sebagainya. Itu juga harus bagian yang harus Anda kuasai. Kemudian bagian keperawatan lanjutan KMB. Nah, saya anjurkan pada Anda baca tuh semuanya, tapi yang dikhususkan banyak, yang banyak banget Anda utamakan KMB, anak, gadar. Yang puskesmas, pahami di keperawatan keluarga, komunitas, manajemen, sama KMB, dan lain sebagainya. Kenapa maternitas dikurangi? Karena maternitas biasanya banyak diambil oleh pidana. Walaupun kita harus tahu, tapi soalnya nggak akan banyak. Kalau Anda mendapatkan banyak, itu rezeki Anda ya. Tapi utamakan KMB. Karena yang dinilai adalah tindakan-tindakan atau kasus-kasus
yang ada biasanya banyak dijumpai dalam sehari-hari Anda sebagai perawat. Kemudian apa yang harus dikuasai? Keterampilan apa yang harus dikuasai? Yang pertama adalah 10 tindakan yang paling sering dilakukan. Silakan dihitung, ditulis. Tulis. Tulis 10 yang biasa dilakukan di apa yang ada yang dilakukan oleh perawat. Dari mulai cuci tangan sampai dengan postur drainase, WSD dan lain sebagainya. Itu yang biasa ditanyakan. Yaitu itu yang pertama, itu PR Anda, tulis yang 10 itu. 10 tindakan harus Anda buat, ditulis oleh Anda dan cari SOP-nya. Cari SOP-nya. Kemudian yang kedua, 5 tindakan prioritas di perawatan lanjutan. Misalnya, contoh misalnya, gadar. Gadar biasanya apa? RJP. Kemudian di maternitas biasanya berarti menolong partes, APN, gitu aja. Anak yang spesifik untuk anak, nebu, dan lain sebagainya. Ya. Kemudian soal-soal keterampilan muncul itu biasanya di perencanaan dan di pelaksanaan. Ya. Misalnya gini, apakah tindakan yang tepat pada kasus tersebut? Nanti ada tindakan itu, ada tindakan mandiri, ada tindakan kolaborasi, dan ada tindakan interdependensi. Anda harus bisa membedakan. Kalau ditanya tindakan keperawatan, utama artinya itu murni keperawatan utama. Murni keperawatan. Kalau ditanyakan, apalagi kalau ada kata-kata mandirinya. Utamakan itu tindakan keperawatan dibanding tindakan interdependensi. Kemudian pelaksanaan bagaimana biasanya yang keluar setelah memasukkan selang NGT ke hidung dan tampak di kerongkongan, ada kelihatan di kerongkongan, pasien disuruh apa? Nah, itu kan melanjutkan. Itu gunakan aja logika, kayak seperti kemarin seorang perawat sudah menyambungkan infuset dengan cairan, maka langkah selanjutnya adalah berarti memastikan tidak ada cairan, tidak ada udara di dalam infuset, dan itu kita menggunakan logika saja, nggak usah dihafal, tapi gunakan logika dan pahami SOP. Kenapa tidak boleh dihafal? Anda harus memahami. Kalau memahami itu Anda nggak harus menghafal, kita menggunakan logika. Kalau sudah paham, oh kalau kolostomi berarti kalau mau pengkajian itu kolostomi harus dibuka dulu. Kemudian setelah dibuka kantungnya dibersihkan dulu baru kelihatan mana yang radang, mana yang kemerahan, mana yang bagus jaringannya dan lain sebagainya. Itu kan logika. Kita menggunakan logika. Dan yang paling banyak biasanya tindakan keperawatan dasar dari mulai memandikan dan lain sebagainya, hukna tinggi, hukna rendah, gliserin dan lain sebagainya. Itu juga harus Anda pahami karena Anda sebagai fungsional, kesananya Anda sebagai fungsional. Jadi kalau fungsional itu adalah pelaksana, bukan menjadi seorang big boss. Nah, ini ada selingan tadi saya baru mendengar Pak siapa ya? Pak Aga siapa namanya? Tahun 2023 memang ada CPNS, tapi itu untuk kehakiman, untuk kejaksaan dan lain sebagainya. Berarti Kak, ini pertimbangan kelihatannya untuk keperawatan ini dan guru ini kayaknya P3 akan terus kayaknya. Kelihatannya seperti itu. CPNS rada berpeluangnya sedikit, mungkin ada, tapi peluangnya sedikit. Kemudian yang selanjutnya, pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang apa yang harus diketahui? Pemeriksaan laboratorium rutin. Kemudian laboratorium rutin Anda harus paham. Tahun-tahun sebelumnya ada keluar misalnya natrium serum itu berapa, HB normal berapa, HT normal berapa, natrium, magnesium, dan lain sebagainya. Pemeriksaan khas dan penyakit. Troponin untuk apa? Kemudian PSA untuk apa? Kemudian ELISA untuk apa? NS1 untuk apa? Dan lain sebagainya. Kemudian yang baru adalah
COVID-19 juga harus Anda pahami tuh, karena sudah lewat masa pandemi dan sekarang itu kemungkinan masuk. Termasuk di dalamnya ada APD. APD level 3 untuk COVID-19, dan tapi juga walaupun level 1, level 2 Anda harus paham. Dan termasuk di dalamnya ada pengaturan tekanan ruangan. COVID-19 harus tekanannya positif negatif, ruang operasi positif negatif. Tahun sebelumnya ada yang keluar pada pasien skabies positif negatif. Nah, itu menjadi pertanyaan gitu. Skabies itu yang kita pertimbangkan adalah bagaimana penularannya. Itu aja. Ya. Itu. Skabies penularannya lewat apa ya? Kontak ya, lewat kontak. Nggak melalui udara kan skabies? Enggak ya. Kalau kontak ya sudah berarti tekanan negatif aja. Kalau yang sifatnya tidak boleh ada yang masuk ke ruangan, misalkan kalau ruang operasi dikasih tekanan negatif, wah itu dari suhu udara dari luar masuk gitu. Karena tekanan bergerak dari yang tekanan positif, tekanan tinggi ke tekanan negatif. Kalau ruang operasi diberikan tekanan negatif, orang bersin itu bisa kesedot ke dalam ruangan, kan? Begitu. Kira-kira itu menggunakan bagaimana cara menggunakan logika. Perasaan saya kirim 100 orang dari sekarang 58. Ada banyak yang menangis nggak masuk. Tapi nggak pada datang, nggak apa-apa. Kemudian tip dan trik. Nah, tip dan triknya tadi sudah saya jelaskan. Gunakan logika. Isi semua jawaban, tidak boleh ada yang dilewatkan. Tembak jawaban kalau tidak paham. Dan ini juga kalau misalnya 10 detik nggak ngerti jawabannya apa, Anda bisa meninggalkan, melewatkan dulu. Tapi kalau sama sekali nggak paham, hitung jumlah data. Hitung jumlah data, maksudnya gimana? Jawaban A berapa jumlah data yang menunjang, jawaban B berapa jumlah data yang menunjang, sampai dengan E berapa jumlah data yang menunjang. Yang paling banyak didukung oleh data, maka itulah jawabannya. Contohnya itu tip dan triknya. Banyak tip dan trik yang lain. Nanti mungkin harus dipelajari pada saat bagaimana menghitung cepat dan lain sebagainya. Dilanjut. Kompetensi manajerial. Kompetensi manajerial ada 8. Nah, ini ada 8. Ada 8. Integritas, kerjasama, komunikasi, orientasi pada hasil, pelayanan publik, pengembangan diri dan orang lain, mengelola perubahan, pengambilan keputusan. Bagaimana sih gampangnya? Gampangnya itu yang pertama nih, coba perhatikan Anda. Gampangnya, misalnya gampangnya aja. Karena saya itu kan disuruh supaya bagaimana membuat Anda lolos gitu. Bukan disuruh bagaimana Anda taat etika. Enggak. Maksudnya gimana, ngomong sembarangan aja. Maksudnya gini Bapak Ibu, di kompetensi manajerial itu tidak mengukur kepribadian Bapak Ibu. Tidak mengukur kepribadian Bapak Ibu. Yang diukur adalah persepsi Bapak Ibu terhadap integritas, terhadap kerjasama, terhadap komunikasi, terhadap orientasi pada hasil, terhadap pelayanan publik, terhadap pengembangan diri dan orang lain, terhadap pengelolaan perubahan, dan terhadap pengambilan keputusan. Persepsi Bapak Ibu. Nah, persepsi itu disamakan dengan persepsi pemerintah atau ya persepsi sang pembuat soal, dikaitkan dengan kepentingan organisasi lebih besar, yaitu ke negara, karena Anda akan menjadi ASN. Contoh, misalnya di integritas. Tiap lebaran itu suka ada yang membawa parsel, pengusaha yang membawa parsel sebagai tanda terima kasih. Bagi yang memiliki integritas, parsel tersebut ditolak. Bagi yang tidak memiliki integritas, parsel itu diambil, diterima.
Tuh, itu patokannya. Nah, itu kan teorinya seperti itu, teorinya. Tapi dalam kenyataannya berbeda. Misal, dalam kenyataannya, ya kalau ada yang ngasih, ya ambil aja daripada kita berantem dengan yang ngasih, kan orang berpikir seperti itu. Kalau diri sendiri mungkin ngomongin seperti itu, lumayan lah. Gitu. Ada tip dari pasien, lumayan buat beli pulsa. Nah, itu kan kalau orang kita hari-harian kita kan seperti itu. Iya, harian kita seperti itu. Tapi dalam menjawab soal, Anda harus menjawab dengan teoritis. Ambil yang paling baik untuk negara menurut sudut pandang negara. Tentunya harus sesuai dengan aturan yang berlaku. Itu integritas. Jadi walaupun di rumah sakit sering menerima kan gak enak juga kan oleh keluarga pasien dikasih kue, dikasih apel, pasiennya udah sembuh dikasih apel gitu kan. Itu gak enak kita nolaknya gitu ya. Gak enak nolaknya. Kalau berdasarkan integritas itu nggak boleh. Artinya maksud saya jangan dibawa kebiasaan Anda di rumah sakit yang di tempat pelayanan menjadi dibawa ke ujian. Kalau di ujian, pilih yang paling ideal. Kalau gitu bohong dong, coach. Saya nggak ngajarin bohong. Yang saya ajarin bagaimana Anda lulus. Kalau bohongnya, dosanya sendiri. Gua nggak ikut-ikutan. Yang saya ajarin gimana supaya Anda lulus. Itu aja. Kenapa? Karena yang harus dilihat dari sudut pandang organisasi. Karena di sini adalah kepentingan organisasi. Mari kita bedah satu persatu. Kalau Anda nggak percaya, coba perhatikan di sini. Oh, pertama nih akan saya tandain oleh untuk Anda. Oh, nah, ini saya tandai. Nih, ya. Etika organisasi. Organisasi, ya. 5 integritas. Ya. 1, organisasi. Konsisten berperilaku selaras dengan nilai norma etika organisasi. Bukan etika pribadi, bukan nilai pribadi, tapi organisasi. Itu yang pertama, integritas. Harus disiplin, harus mementingkan, harus bisa bertanggung jawab, integritas. Ya. Itu. Kemudian yang kedua setelah integritas adalah, coba lihat lagi. Ada kata strategi organisasi. Organisasi lagi yang menjadi fokus, bukan pribadi. Bagaimana Anda harus mementingkan kerjasama dengan saling membantu dengan teman. Walaupun misalnya Anda sudah selesai nih, kerjaan Anda sudah selesai. Ngapain gue udah selesai, gue harus nungguin temen yang malas-malas. Itu nggak boleh seperti itu. Anda harus tetap nungguin temenmu sampai dengan selesai. Jadi semuanya selesai. Walaupun harus lembur. Walaupun kebiasaan Anda kabur, tapi kalau di ujian, walaupun lembur, ya terima. Jadi, bukan bohong kalau gitu. Bodoh amat, yang penting Anda dulu jadi ASN lah. Gitu. Nah, itu kerjasama ya. Harus memiliki kerjasama. Kemudian lagi, komunikasi. Apa yang komunikasi targetnya? Tujuan organisasi. Bagaimana komunikasi Anda harus bisa berkomunikasi untuk mencapai tujuan organisasi. Kembali lagi yang dilihat adalah bagaimana komunikasi itu, bagaimana semua diarahkan untuk kepentingan organisasi. Anda harus bisa memujuk orang lain, harus bisa menggerakkan orang lain. Itu dong. Organisasi lagi yang muncul. Orientasi, keberhasilan organisasi. Kembali lagi organisasi. Organisasi. Orientasi pada hasil. Maksudnya gimana? Ya Anda harus tanggung jawab secara sistematis. Anda dapat diandalkan. Tidak boleh kabur. Kabur dari realita.
Anda tidak boleh kabur dari tanggung jawab, pergi dari tanggung jawab, mengabaikan tugas Anda. Nggak boleh. Semua harus ikut perencanaan, adanya persambungan antara hubungan perencanaan hasil dan hasil. Nggak boleh itu. Jadi orientasinya pada hasil. Walaupun ada konflik A dan B, Anda yang harus mengalah. Jadi utamakan hasil, tujuan organisasi. Pelayanan publik. Nah, di sini pelayanan publik, Anda harus memberikan pelayanan. Memberikan pelayanan. Kalau misalkan banyak yang ngantri, sementara loket buka satu, maka Anda, kalau Anda santai, ya Anda buka loket satu lagi untuk memberikan pelayanan. Jadi, berbuat baik kepada konsumen, atau di sini adalah masyarakat. Itu apa? Tentu untuk kepentingan organisasi juga kan, pelayanan publik. Kemudian pengembangan diri dan orang lain. Nah, kalau karena saya tidak terlalu, Anda bisa lihat ada permen tentang kompetensi sebagai ASN itu ada permennya level 1 sampai level 5. Saya tidak akan mengajarkan itu, tetapi yang paling baik atau gini. Yang paling rendah itu adalah untuk diri sendiri, disiplin, integritas untuk diri sendiri. Yang paling tinggi itu memberikan contoh pada orang lain dan mengajak orang lain. Itu paling tinggi nilainya. Disiplin untuk diri sendiri nilainya 1. Tapi kalau disiplin mengajak orang lain untuk disiplin sambil kita memberikan contoh, itu nilainya 4. Gitu ya. Jadi disiplin, jadi mengajak orang lain, mempengaruhi orang lain nilainya lebih tinggi dibanding hanya menjalankan peraturan sendiri. Gampangnya seperti itu. Kalau nggak pingin ininya, silakan baca di permen. Saya lupa lagi permen nomor 2 beberapa lupa lagi. Kemudian mengolah perubahan. Maksudnya kalau Anda pernah ujian seleksi SKBE, P3, SKD, itu ada adaptasi di TKP. Di TKP ada adaptasi, maka di sini pun sama. Bahwa siapa harus cepat beradaptasi dengan lingkungan. Contoh misalnya, saya lebih senang membaca di mana orang yang bagus, dimanapun siap membaca nggak masalah. Tapi kan ada orang yang senang yang sepi, senang yang pakai musik, dan lain sebagainya. Yang bagus dimanapun, Anda tidak terpengaruh oleh situasi, tidak terpengaruh oleh lingkungan dalam bekerja. Itu aja. Itu pengolah perubahan. Cepat mengambil inisiatif, cepat berubah, kemudian bertanggung jawab secara pribadi, dan hasilnya dapat diimplementasikan. Jadi Anda harus, misalnya ada perubahan sistem nih, maka Anda harus cepat belajar, harus cepat mengadopsi, itu yang baik. Kemudian selanjutnya, nah, kompetensi sosial budaya. Apa kompetensi sosial budaya itu? Nah ini, kompetensi sosial budaya akan dilihat adalah 4 bagian. Yang pertama, kepekaan terhadap budaya. Harus saling menghormati antara budaya-budaya itu. Tidak boleh ada ras, ya, sara. Tidak boleh ada ras yang ingin dominan dan lain sebagainya. Sara nggak boleh keluar. Kemampuan berhubungan sosial. Jadi Anda sebagai perekat persatuan, Anda harus mampu berhubungan sosial, berhubungan baik dengan orang lain. Biasa konsumen eksternal, konsumen internal. Konsumen internal ya pegawai, sesama dengan Anda misalnya. Kalau yang eksternal adalah masyarakat. Kepekaan terhadap konflik. Jangan sampai kegiatan itu menimbulkan konflik. Jadi ambil yang bisa menyelamatkan bangsa dan negara ini. Kemudian empati. Empati, Anda harus memiliki empati pada orang lain. Kaitannya dengan suku. Nggak boleh sara itu tadi. Nah di sini karena tadi barusan saya mengobrol nih. Pemangku jabatan sebagai perekat bangsa. Perekat, namanya perekat jadi lem. Bukan tali ya. Kalau tali pengikat, kalau perekat ada lem. Lemnya lem apa? Lem Korea, lem kuku ya rupanya. Kemudian alasannya kompetensi ini ada menyangkut sebagai ASN,
yang melayani masyarakat. Masyarakat Indonesia itu banyak plural, susah bener ngomong. Banyak macam-macamnya, majemuk, ya, majemuk. Suku, bangsa, agama, macam-macam. Bahasanya pun beda-beda. Itu alasannya. Kemudian Perekat Bangsa mampu mempromosikan sikap toleransi. Nah, itu ya. Toleransi, keterbukaan, kemudian peka terhadap perbedaan. Toleransi, keterbukaan, pilih yang mengandung seperti ini, yang mengandung sikap toleransi, yang mengandung adanya keterbukaan, dan yang mengandung juga yang peka terhadap perbedaan. Dan yang kedua, Anda harus mampu menjadi perpanjangan tangan pemerintah dalam mempersatukan masyarakat. Jadi kalau di manajerial itu organisasi, kalau ini Anda harus sudah keluar waktu di masyarakat, Anda harus terjun di masyarakat, dan Anda harus menjadi perpanjangan tangan pemerintah untuk mempersatukan masyarakat. Dan yang ketiga, menjaga, mengembangkan, mewujudkan rasa persatuan dan kesatuan. Kalau di di SKD ini TWK ya, TWK Undang-Undang Dasar 45, Bhinneka Tunggal Ika Pancasila dan lain sebagainya. TWK. Kemudian wawancara tadi sudah dibahas, integritas terkait dengan nilai integritas dan moral. Ya, pokoknya kalau wawancara Anda harus dicari itu yang memiliki integritasnya tinggi. Ya, integritasnya tinggi. Tinggi itu maksudnya Anda tidak setuju dengan korupsi, tidak setuju dengan penyimpangan, Anda tidak setuju dengan penyelewengan dan lain sebagainya, termasuk juga moralitas Anda sebagai bangsa, sebagai pribadi. Ini sebagai pribadi, integritas dan moralitas saja. Oke. Nah ini salah nih. Ini seharusnya 450 kan, 450, 240. Ini untuk guru ini kalau nggak salah. Nah ini tadi sudah saya jelaskan, tadi butir di atas tadi sudah dijelaskan, ini juga pembobotan juga sudah dijelaskan bahwa Anda harus menjawab, tidak boleh dibiarkan kosong karena tidak ada pengurangan nilai, semuanya harus dijawab. Terima kasih teman-teman, sampai di sini